Kehidupan bernegara itu tidak bisa dilihat dari contoh subjektif satu orang saja. Berarti kan masalahnya ada di undang-undang. Kenapa Mas Rauf tidak dalam tanda kutip menyalahkan pembuat undang-undang? Saya menyalahkan Prabowo itu karena dialah pembuat undang-undang. Anda orang hukum tapi Anda ngomong tanpa ada data loh, bahaya loh. Kenapa saya harus berteriak dan mengkritik Prabowo? Itu karena tidak adanya kontrol check and balance antara eksekutif dan legislatif. Aktivitas demonstrasi yang saya lakukan justru mendapatkan depresi dan pemukulan sampai berdarah-darah. Sampai saya menjadi tapol. Sejarah gerakan buruh tidak pernah murni gerakan buruh karena selalu ada kelompok kaum muda dan mahasiswa di dalamnya. Di dalam aksi Kamisan, hampir semua yang ikut itu meminta Prabowo untuk bertanggung jawab secara penuh dan dibawa ke peradilan sipil soal kasus penculikan aktivis. Ratus lebih Kamisan, kita selalu berteriak lawan impunitas dan tumbangkan Prabowo selaku penculik aktivis kawan-kawan. Halo pemirsa OTT on the table, kembali lagi bersama saya Teddy Gusnaidi. Kali ini kami mengundang Abdul Rauf. Bro Abdul Rauf, beliau adalah dari GMNI Jakarta Selatan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Jadi kami mengundang viral ya Bro Abdul Rauf ini bicara di hari acara Kamisan ya. Kamisan ya, beliau begitu berapi-api mengkritik pemerintah dan ya itu wajar ya, namanya juga warga negara mengkritik pemerintah itu oke-oke aja. Tapi dari hal itu saya pengen tahu gitu kan, pengen tahu apa yang membuat Bro Abdul Rauf ini atau Bro Rauf ini itu menyuarakan sefrontal itu. Nanti saya tanya, tapi dasarnya dulu apa sih, kenapa sih? Ya kenapa saya sampai mengkritik langsung pada subjek-subjek atau aktor-aktornya. Itu selama ini kita selalu menyebutkan dalam subjek yang melanggar hak-hak dasar rakyat itu adalah pemerintah, terus negara. Namun kita selalu lupa bahwa orang-orang itu tidak pernah berhenti melakukan tindakan-tindakan eksploitatif, bahkan pengerusan serta perampasan hak-hak dasar rakyat walaupun di luar pemerintahan. Nah itu kita hari ini tahu bahwa Prabowo sekalipun dia ada di dalam maupun di luar pemerintahan, ia selama ada dan berkarir di dunia politik maupun bisnis itu banyak sekali melakukan beberapa pelanggaran dan penghisapan terhadap hak-hak sumber dasar rakyat, termasuk Jokowi. Hari ini kenapa saya selalu mengatakan Jokowi di dalam salah satu orasi saya, karena dia masih memiliki keterlibatan secara intensif untuk menekan dan merumuskan kebijakan walaupun tidak di dalam pemerintahan. Nah itu yang menjadi dasar kita, bahwa saya sendiri paham betul bahwa tanpa kita ada di dalam pemerintahan itu kita bisa mempengaruhi kebijakan. Nah melalui cara-cara perkawanan dan persekongkolan bisnis yang pada akhirnya lagi-lagi rakyat yang menjadi sumber dan dampak daripada kesalahan-kesalahan mereka. Itu sih Bang. Saya tuh tertarik karena kita bicara Pak Prabowo dulu dah ya. Penghisapan hak-hak rakyat. Ya. Apa sih yang dihisap oleh Pak Prabowo yang merugikan seorang Rauf? Pertama, saya selaku warga negara dan juga selaku mahasiswa. Saya bicara Rauf dulu. Iya, selaku warga negara itu punya hak konstitusional untuk mendapatkan pertama penghidupan yang layak, serta pekerjaan yang layak dan perumahan yang layak. Nah, saya selama beraktivitas dalam proses dunia gerakan itu selalu menemukan di mana Prabowo selalu terlibat di dalam urusan-urusan pertambangan dan pengerukan sumber daya alam yang di mana selalu meminggirkan masyarakat lokal itu sendiri. Dan secara warga negara saya punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang dimana pendidikan itu harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah yang diamanatkan oleh negara. Karena kita kembali ke semester 1 itu negara itu tidak akan ada tanpa ada rakyat, tanpa ada wilayah.
Nah, maka sebagai representasi daripada negara tersebut lahirlah pemerintah dengan berbagai skema dan pemisahan kekuasaannya, DPR, eksekutif dan yudikatif. Dan hari ini yang memiliki tanggung jawab besar terhadap penghidupan rakyat, terutama saya sebagai warga negara, adalah eksekutif. Nah, dan kenapa saya harus berteriak dan mengkritik Prabowo? Itu karena tidak adanya kontrol check and balance antara eksekutif dan legislatif. Oke, itu saya masih tetap dengan pertanyaan yang tadi karena belum terjawab. Artinya Bang Rauf ini akhirnya nggak sekolah gara-gara pemerintah ya? Saya sekolah tapi tidak dibiayai oleh negara, oleh pemerintah. Memang ada aturannya bahwa harus dibiayain oleh negara nggak pendidikan itu? Harusnya ada. Di mana itu? Itu di Undang-Undang Dasar, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk berpendidikan. Itu tidak bisa diterjemahkan atau ditafsirkan bahwa mereka hanya dibangun sekolah-sekolah lalu kita lah yang akan membayar sekolah-sekolah itu. Tapi negara ketika membangun institusi pendidikan juga harus membangun sarana-sarana ya, kebutuhan-kebutuhan warga negaranya. Pertanyaannya simple. Artinya Bro Rauf ini bahkan lulus kuliah kan? Ya. Artinya tidak ada pemaksaan dari pemerintah seorang Rauf tidak boleh bersekolah. Tidak ada pemaksaan secara halus. Kalau untuk saya pribadi itu ya karena kita harus bicara itu harus kita rasakan dulu dong, ya dong. Saya secara pribadi karena saya mengingat penghisapan hak-hak rakyat. Ya. Artinya ada turunan di dalam undang-undang ya. Konstitusi Undang-Undang 45 ada turunan ya. Turunan. Di mana di dalam undang-undang itu yang dilanggar oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo, ada pasal yang menyatakan bahwa kuliah itu harus dibayarkan oleh pemerintah. Secara prosedural undang-undang memang tidak ada secara eksplisit untuk bagaimana pemerintah secara langsung itu membayar. Nah, dan itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan dan kita mintai secara peradilan karena memang tidak ada undang-undangnya. Artinya Pak Prabowo tidak melanggar undang-undang. Secara frasa hukum, kalau kita masuk pada hukum positif tidak melanggar. Nah, bahkan tindakan-tindakan pelanggaran yang selama ini dijalankan oleh pemerintah bukan hanya Prabowo, itu tidak ada yang melanggar kalau kita masuk pada kerangka hukum positif, kerangka hukum murni. Namun kita punya norma, kita punya kebudayaan, dan kita punya cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itulah kenapa kita bernegara. Dan saya menyepakati bahwa saya adalah warga negara Indonesia. Itu bukan adanya pemerintah dan segala macam karena saya lahir di Indonesia. Tapi saya menyetujui cita-cita daripada konstitusi atau pembukaan undang-undang dasar. Saya ingin kita mengkerucut ya. Karena kan ini pernyataan yang jelas ya bahwa Presiden, pemerintah menghisap hak-hak rakyat. Ya. Makanya kita harus tahu bahwa negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum. Jadi kita harus patuh pada hukum. Pertanyaannya, di mana pemerintah dalam hal ini pendidikan untuk Mas Rauf atau Bro Rauf itu haknya dihisap berdasarkan pelanggaran Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang. Ada nggak? Hak warga negara itu kan, dan kembali ke pernyataan awal tentang di mana presiden itu menghisap hak-hak rakyat. Rakyat itu tidak bisa kita analogikan sebagai satu individu. Enggak. Saya harus ngomong individu karena begini, Mas Rauf adalah rakyat, saya adalah rakyat. Ya. Saya akan komplain kepada pemerintah ketika saya melihat kenapa saya kuliah harus bayar, sedangkan di undang-undang menyatakan saya tidak, negara menanggung biaya pendidikan saya. Itu berarti kan pelanggaran. Hak saya dihisap. Nah, Mas Rauf tadi mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang. Lalu di mana dihisap? Kita bicara hukum. Ya, kalau Mas Rauf pada hukum murni. Di kampus diambil di mana? Saya FISIP. FISIP, ilmu politik dong. Ilmu politik. Artinya tahu dong tata negara. Nah, pertanyaannya saya masih di lingkup tata negara. Di mana Pak Prabowo menghisap haknya Mas Rauf dalam hal pendidikan? Dalam hal pendidikan berdasarkan hukum. Hak saya dihisap itu, saya tidak memiliki ruang demokratis di dalam institusi pendidikan. Saya tidak bisa berbicara dan tidak bisa melakukan aktivitas, serta saya tidak memiliki sarana yang memadai ketika saya melakukan studi perkuliahan. Dan itu tidak misalnya fasilitas seperti buku dan perangkat negara yang harusnya ditanggung. Harusnya beda dengan wajib. Harusnya itu kan kata Mas Rauf. Pertanyaan saya adalah di undang-undang mewajibkan nggak bahwa itu ditanggung oleh negara sampai buku, sampai biaya kuliah? Nggak ada kan? Itu kalau kita masuk ke Undang-Undang Dasar lagi itu dan Undang-Undang Dasar wajib, itu karena 20% anggaran pendidikan itu di anggaran APBN itu dikelontorkan ke jangan terlalu jauh pendidikan. Kita berbicara di pernyataan Mas Rauf menghisap hak rakyat. Artinya ada haknya Mas Rauf dihisap oleh pemerintah. Tapi Mas Rauf mengakui bahwa di undang-undang tidak ada aturan itu. Berarti secara pernyataan penghisapan ini tidak ada dong? Ya, penghisapan hak rakyat itu tidak hanya dalam skup pendidikan. Ya, kan kita mencontoh. Kalau masuk pendidikan itu kita akan artinya kalau di pendidikan Mas Rauf tidak dizolimi, tidak dihisap haknya.
Karena Mas Rauf masih bisa kuliah. Ya kalau kita masuk pada prosedural undang-undang murni, ya semua orang akan berbicara, tidak ada penindasan di dalam dunia pendidikan. Oke, berarti kita berhenti situ. Saya mau tapi kan artinya kita tidak hanya bisa melihat Mas Rauf tidak ada kerugian dong secara hukum. Orang FISIP dong harus ngerti. Tidak ada dong, Mas Rauf tidak dirugikan sama sekali, tidak dihisap haknya. Berdasarkan hukum, enggak dong. Harus diakui dulu itu. Ya, oke. Sekarang Mas Rauf mengatakan tidak ada ruang untuk bicara demokrasi. Itu saya nonton, Mas Rauf boleh kok bicara. Itu di aksi demonstrasi, di forum ruang-ruang demonstrasi. Kenapa kita sampai turun aksi? Karena disitulah ruang kita untuk berbicara secara Artinya terbuka. ketika Anda bisa turun aksi, berarti kan boleh kan bicara? Ya kalau bicara dalam konteks aksi, ya pasti itu akan kita hadapi kan. Terus apa masalahnya? Dan kita melihat berbagai peristiwa, kita tidak bisa hanya melihat pada satu kerangka saya sebagai individu. Ya harus dong. Gini, nggak bakalan ketemu karena gini. Kehidupan bernegara itu tidak bisa dilihat dari contoh subjektif satu orang saja. Ya, makanya kan karena saya berhadapan dengan Mas Rauf bukan dengan orang lain. Makanya saya tanya ke Mas Rauf, hak-hak apa Mas Rauf yang dihisap oleh negara, oleh pemerintah? Kan itu. Mas Rauf tadi mengatakan pendidikan. Ternyata Mas Rauf mengakui tidak ada pelanggaran. Akui dong itu. Lalu Mas Rauf masuk bahwa ternyata tidak bisa ruang demokrasi untuk bicara, tidak bisa. Tapi Mas Rauf jawab sendiri, Mas Rauf bisa kok bicara di kampus di mana-mana. Terus di mana demokrasi yang tidak ada? Itu ya makanya tadi saya Kan bilang, begini, kalau masuk pada peristiwa individu, kalau abang melihat tentang saya bicara seperti itu di yang viral itu, yang orang posting itu hanyalah satu case gitu kan. Nah, banyak aktivitas demonstrasi yang saya lakukan justru mendapatkan depresi dan pemukulan sampai berdarah-darah. Nah, sampai saya menjadi tapol. Nah, itu kan tidak perlu mengkerucutkan profil dan historiografi saya kan. Kalau kita berbicara tentang individualitas, ya kita tidak akan berbicara pada tataran konsepsi sebagai warga negara dan kenegaraan. Nah, kalau saya tanya apakah saya ini coba challenge ke saya, Mas Rauf tanya ke saya soal kebebasan itu. Saya tidak bisa bicara di zaman Soeharto karena memang nggak boleh bicara. Mas Rauf bisa bicara nggak sekarang? Sejauh ini masih, tapi saya pernah diteror dan sampai dipukul sampai berdarah. Ya. Nah, dan itu kan terjadi. Nggak, pertanyaannya kan kita nggak tahu nih kondisi saat itu ya. Banyak orang yang bicara dan dilindungi oleh undang-undang tahun 99 untuk kebebasan berpendapat, tapi ada batasan di situ. Kalau sampai melakukan pelanggaran dalam menyampaikan pendapat, tentu harus disikapi oleh aparat. Nah, itu sudah bisa di-challenge nggak? Ada pelanggaran apa? Dan ketika di proses itu, ketika terjadi misalnya tindakan represif, itu sudah di-challenge nggak bahwa pihak kepolisian atau aparat melanggar? Ada nggak? Soal yang terjadi sama Mas Rauf, saya ngomong Mas Rauf aja, saya nggak bicara yang lain-lain. Menguji bahwa saya itu melanggar segala macam, bahwa tindakan aparat itu benar dan atau tidak? Pada saat saya melakukan aksi yang sampai berujung penangkapan yang ramai dan saya dipukul habis, itu ya ketika saya melakukan aksi May Day waktu itu. Nah, dan dasarnya bahwa di May Day polisi membubarkan kita dan memukuli kita karena kita enggak. Karena aksi hari buruh hanya untuk buruh, tidak untuk mahasiswa. Nah, pada prinsipnya ya aksi hari buruh adalah perayaan kaum tertindas seluruh dunia. Nggak dong, ya buruh ya buruh. Jangan diklaim itu bagian dari mahasiswa dong. Ya, sejarah gerakan buruh tidak pernah murni gerakan buruh karena selalu ada kelompok kaum muda dan mahasiswa di dalamnya. Ya, jadi Anda meragukan gerakan buruh? Saya tidak pernah meragukan gerakan buruh, tapi buruh selalu berdampingan dan bergerak bersama mahasiswa dan pemuda serta rakyat yang tertindas lainnya. Nah, kita next ini ya. Jadi intinya bahwa penghisapan hak-hak rakyat itu, saya masuk di bagian pendidikan, Anda sepakat bahwa tidak ada pelanggaran undang-undang dari pemerintah karena tidak ada aturan hukum yang menyatakan bahwa pendidikan untuk kuliah itu dibiayai gratis sampai buku dan segala macam, nggak ada kan? Iya, kalau pertanyaan yang merujuknya pada saya dan apa yang saya alami, itu memang tidak terjadi penindasan, tapi bagaimana dengan yang lain yang tidak mampu sampai bayar kuliah, dan ketika dia sudah membayar setengah, dan ketika kawan-kawan kita di DO dan pemerintah tidak bisa untuk mengembalikan mereka karena berbicara tentang pendidikan gratis dan menuntut penurunan UKT, itu kan negara tidak boleh dong lepas tangan terhadap kenaikan UKT yang dijalankan oleh kampus. Negara itu harus negara sifatnya adalah mengintervensi agar tidak adanya permainan di dalam ranah pasar.
Nah, pasar semau mereka untuk menentukan, maka hadirnya negara agar menstabilkan. Kalau logikanya pendidikan itu adalah barang komersil, di situ sudah salah kan? Kalau pendidikan itu sebagai barang komersil, ya hanya orang-orang yang kaya saja yang boleh berpendidikan artinya. Berarti Mas Rauf, karena tidak akan mampu dijangkau. Mas Rauf alhamdulillah dari keluarga yang berada ya. Saya anak seorang petani yang selalu rugi ketika bertani, dan saya selama saya kuliah itu kakak saya tidak bisa membiayai kehidupannya dengan sebagai seorang yang bekerja, tidak mampu, harus hemat betul untuk membiayai kuliah saya. Kalau saya berharap sama orang tua saya nggak mampu. Ya berarti kakak saya lah yang membiayai kuliah saya selama 4 tahun. Nah, ya artinya itulah hidup ya. Ya itulah hidup. Itulah hidup. Tapi jangan sampai hal-hal seperti itu dan kawan-kawan yang mungkin pendidikan ini kan termasuk golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang jadi mahasiswa ini. Tidak semua orang bisa. Nah, hadirnya negara agar semua orang itu bisa. Kan itu harapan kita, menuntut itu. Ya. Karena tidak adanya undang-undang yang abang bilang tadi. Secara hukum tidak ada kok undang-undang yang mengatakan bahwa pemerintah harus membiayai uang saya, kuliah saya, dan uang buku saya. Tapi karena kita hidup bernegara dan segala sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia dikelola oleh negara melalui pemerintahnya, itu kan harus dijadikan dasar modal untuk bagaimana membangun kehidupan bangsa yang menuju peradaban yang maju melalui sektor pendidikan. Kan itu yang selalu kita minta. Nah, kalau masuk ke tataran pribadi tentang saya yang bisa dan tidak bisa dan saya kaya dan tidak, itu nggak bakalan ketemu, Bang. Betul, makanya kenapa saya sengaja mempertanyakan itu, terlihat kekanak-kanakan, tapi ada tujuan yang saya tanya gitu. Iya, saya paham. Ya, jadi dari apa yang Mas Rauf sampaikan, berarti kan masalahnya ada di undang-undang. Kenapa Mas Rauf tidak dalam tanda kutip menyalahkan pembuat undang-undang? Saya menyalahkan Prabowo itu karena dialah pembuat undang-undang yang akan membuat undang-undang. Ya dong. Orang FISIP harusnya tahu dong. Ya, pembuatan undang-undang itu oleh DPR dan bersama pemerintah. Nah, tapi Bang, secara logika politiknya, berapa sih koalisi Prabowo di dalam parlemen? Kan itu betul. Kita tidak boleh menerjemahkan politik itu secara ilmu politik murni. Nah, di situ kita akan melihat hanya akan berbicara pada tataran normatif. Tapi bagaimana hubungan antara anggota partai dengan ketua partai? Nah, dan itulah yang salah akan menjadi. Berarti salah dong kalau pemenang di DPR itu adalah kubu pemerintah, salah berarti. Enggak salah juga. Terus tapi justru kalau pemenangnya itu Anda harus ngatur DPR harus bukan para pemenang. Saya nggak mengatur itu. Maksud saya kan kalau kita bicara DPR kan secara teori politik murni yang menang PDIP karena lebih banyak suara di dalam parlemen. Nah, tapi kalau kita kalkulasi secara jumlah, koalisi Prabowo Gibran lah yang paling banyak duduk di parlemen. Itu tidak salah, harusnya menjadi bagus karena misalnya abang dengan saya dekat nih, saya kan nggak perlu emosional dan nggak perlu sungkan untuk mengatakan abang salah ini, abang harus kayak gini. Justru lebih enak. Tapi kan hubungan itu tidak ada, tidak ada itu. Iya, makanya saya tanya. Nah, justru akan lebih bagus karena satu visi, harusnya satu visi juga pembuatan undang-undangnya. Ternyata visinya adalah bagaimana melahirkan proyek-proyek, program-program yang dimana hanya untuk para relawan. Ya, itu nanti kita itu yang menjadi diskusi itu. Jadi gini, saya masih nggak mau kemana-mana. Saya mau tanyakan kenapa Anda menyalahkan pemerintah tapi Anda tidak pernah menyalahkan DPR? Selalu kita sedang DPR. Enggak, saya gini, yang Anda sampaikan itu hanya eksekutif. Ya, di dalam orasi itu. Ya, sedangkan legislatif, karena kan Anda seolah-olah pemerintah itu harus menjalankan apa yang Anda mau. Tapi ketika pemerintah menjalankan itu, dia kan melanggar undang-undang. Enggak, paham kan? Kalau presiden bisa mengeluarkan PP, peraturan. PP boleh nggak melanggar undang-undang? Dia bisa. Nggak bisa, harus pelajarin lagi. Jadi gini, turunan kan undang-undang dasar, undang-undang baru peraturan. Tapi tidak boleh di bawah peraturan dan yang lain itu nggak boleh melanggar undang-undang. Untuk apa ada undang-undang? Kalau melanggar. Nah, kita harus pahami bahwa Pak Prabowo itu, saya mau tanya, tugas sebagai presiden itu apa kewajibannya? Tahu nggak? Kewajiban yang pertama adalah menjalankan perintah konstitusi. Kedua, menjalankan undang-undang. Dan ketiga adalah menyusun program untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut. Nah, serta mengeluarkan beberapa peraturan yang mendesak. Artinya sudah dapat jawaban. Artinya Pak Prabowo tidak mungkin menjalankan keinginan Anda tanpa undang-undang itu diubah. Jadi masih mau mempertanyakan pemerintah untuk melanggar undang-undang atau minta DPR dan pemerintah merubah undang-undang? Dua-duanya. Meminta presiden untuk mengeluarkan undang-undang prioritas yang sifatnya menjalankan aturan yang belum ada
Ya. juga merubah undang-undang Setuju. bersama DPR. Kalau itu clear. Kalau abang dari tadi itu tanya saya sebagai seorang Rauf atau seorang Abdul Rauf, itu saya untuk mendesak atau meminta kepada Prabowo itu secara Prabowo-nya apa hubungannya? Kalau Prabowo sebagai presiden dan saya sebagai warga negara, saya akan berbicara dalam kerangka saya sebagai warga negara. Gini. Kan saya udah bilang, Mas Rauf itu saya tanya karena sebagai warga negara Indonesia. Kalau Mas Rauf ngomong saya mewakili rakyat, pasti nggak setuju dong. Mas Rauf kan nggak mewakili rakyat. Saya mewakili rakyat. Betul, tapi makanya saya, kalau bagian dari rakyat yang ingin ada perubahan. Ada perubahan. Setuju. Nah, tapi kita harus ada kesepakatan dulu nih. Artinya yang harus diubah itu adalah aturannya kan? Aturannya. Nah, gitu. Jadi dan memasukkan undang-undang yang selalu diteriakan oleh warga-warga kayak saya ini. Ya, jadi Mas Rauf ingin agar supaya pemikiran Mas Rauf itu dilaksanakan oleh presiden. Presiden tidak bisa menjalankan bukan karena dia mau menghisap hak-hak orang, tapi dia melanggar undang-undang kalau dia keluar dari undang. Kan Mas Rauf udah jawab tadi, presiden itu wajib patuh terhadap undang-undang, terhadap peraturan gitu kan. Jadi tidak boleh juga Pak Presiden itu, karena presiden kan bukan raja. Iya, tapi dia punya hak otoritatif. Betul, tapi tidak boleh melanggar undang-undang dan konstitusi. Oke, ini senang nih saya nih. Pak Prabowo dan Gibran itu adalah musuh. Mas, ini kan bilang tuh. Kita sepakat. Nah, saya kutip ya. Kan saya harus challenge dong. Kerangka berpikir bahwa teman-teman harus menyepakati bahwa musuh kita adalah Prabowo Gibran. Bukan itu sebenarnya kalimatnya. Ini transkrip nih. Nih saya baca ya. Di acara Kamisan ini, kawan-kawan yang hadir semuanya telah menyepakati. Nah itu bahasanya. Ya kan? Semuanya telah menyepakati. Satu kerangka berpikir bahwa musuh kita adalah Prabowo Gibran. Itu apa? Itu karena di situ kawan-kawan Kamisan melihat Prabowo sebagai penanggung jawab dan sekaligus dirjen atau Kopassus waktu itu dia tuh di atas tim mawar lah secara komando. Jadi Gibran juga saat itu ya? Enggak, nanti kita akan sambungin kan Bang. Yuk, lu ngomongin tim mawar berarti harus ada Gibran dong, karena lu sebutin Prabowo Gibran. Gimana lu? Kan nanti kan kita akan menyambungkan kenapa dua orang itu menjadi musuh di dalam aksi Kamisan itu. Jadi jangan bicara mawar dong. Kalau mawar ada. Itu kenapa kan tadi kan Abang minta kenapa Prabowo itu dianggap sebagai musuh. Nah, saya mengklarifikasi tentang keadaan itu. Di dalam aksi Kamisan, hampir semua yang ikut itu meminta Prabowo untuk bertanggung jawab secara penuh dan dibawa ke peradilan sipil soal kasus penculikan aktivis. Nah, artinya kalau orang-orang di situ semua, makanya saya mengeluarkan ucapan itu. Kalau sepakat, karena semuanya punya kerangka berpikir yang sama, artinya musuh kita itu Pak Prabowo Gibran. Nah, Gibran kenapa? Karena dia tiba-tiba naik jadi presiden tanpa proses yang matang dan apapun, lalu merubah undang-undang pemilu secara tiba-tiba oleh MK berdasarkan instruksi dan permainan politik bapaknya, sehingga itu mencederai gitu moral kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dan karena itulah dua orang ini harus kita turunkan agar proses peradilan sipilnya berjalan dan agar pengembalian moral konstitusi itu tetap berlanjut. Pertanyaannya, yang ubah itu siapa? Gibran? Pamannya. 99 pamannya. 9 hakim MK pamannya. 99-nya hakim MK pamannya. Enggak, bukan 99-nya, tapi ketua MK-nya kan pamannya waktu itu. Tahu nggak MK itu kolektif kolegial? Tahu. Nah, terus apakah orang yang mengajukan judicial review itu melanggar hukum? Terus kenapa dianggap buruk? Dianggap buruk karena itu terlihat tergesa-gesa. Enggak. Nah, emang nggak boleh? Sah-sah aja, tapi tunggu dulu. Tunggu sah-sah aja sama nggak boleh itu beda. Ya. Tapi Anda kan mengatakan seolah itu nggak boleh. Dan kalau untuk momentumnya waktu itu belum bisa karena belum situasi politik pada waktu itu. Siapa yang menentukan itu belum bisa? Keadaan sosial. Keadaan sosial itu di mana aturnya? Masyarakat. Moral itu masyarakat dan moral masyarakat itu siapa? Ukuran moral masyarakat itu siapa? Yang mengukur? Warga negara dan para nggak ada ukuran akademisi. Artinya akademisi itu adalah pemilik dari moral di negara ini. Bukan pemilik. Terus kenapa harus? Tapi mereka lah yang berarti yang menyetujui putusan MK itu orang-orang yang bermoral. Apa? Yang menyetujui putusan itu. Ya orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap orang kan Anda mengatakan moral. Berarti nggak bermoral. Secara moral konstitusi itu moral konstitusi ukurannya apa? Apakah ukurannya hanya akademisi yang punya kewenangan menyampaikan bahwa ini tidak bermoral adalah akademisi, otomatis yang menyetujui itu tidak bermoral? Enggak AKB kayak gitu Bang. Ya, harus begitu dong. Anda kan sudah menjudge bahwa itu tidak bermoral. Padahal Anda tunggu, kita pelan-pelan. Orang mengajukan judicial review itu boleh apa tidak? Dilindungi undang-undang apa tidak? Boleh. Dilindungi undang-undang nggak? Ya. Terus tidak boleh untuk men-challenge pasal terkait wakil umur? Nggak boleh? Boleh. Terus
Oke, boleh kan? Ya. Kita satu-satu boleh. Lalu ketika diputuskan oleh MK bahwa itu dikabulkan, boleh apa tidak? Ketika diajukan dan diputuskan oleh MK, boleh atau tidak? Boleh. Oke, kita close. Kita sampai situ boleh. Pertanyaan ketiga, apakah ketika putusan MK itu dimanfaatkan oleh Gibran menjadi calon wakil presiden, itu melanggar hukum? Tidak. Tidak. Artinya proses itu tidak ada masalah secara hukum. Ya. Nah, Bro Rauf menyampaikan bahwa itu tidak ada masalah. Masalahnya hanya di moral. Moral dan politik. Ya, moral politiknya. Moral. Nanti kalau saya tanya moral politik itu apa, bingung nanti. Saya bisa jawab, tapi nanti saya yakin nggak bisa jawab moral politik itu apa. Bisa jawab nggak moral politik itu? Nggak kan? Sebisanya. Ya, berarti nggak bisa. Pertanyaan saya, ketika dinilai itu tidak bermoral oleh Mas Rauf dan kawan-kawan, berarti secara hukum boleh, secara moral tidak. Ya dong. Ya. Nah, ukuran tidak bermoral itu dari mana? Ya dari prosesnya, Bang. Nah, katanya prosesnya di boleh. luar daripada kerangka tadi. Nggak, kerangka tadi melanggar apa enggak? Kalau kita masuk pada kerangka aturan hukum murni, kan tadi berulang kali saya bilang, Bang, ya semuanya itu di hukum aturan di Republik ini diciptakan memang untuk orang itu bisa lolos daripada kesalahan-kesalahan. Gini, deliknya. saya pengen kita bicara yang sebagai orang fisip. Saya ingin kita bicara jangan seperti orang yang tidak punya pendidikan. Oh, ya, sepakat gak bahwa siapapun boleh memanfaatkan putusan MK? Sepakat, siapapun. Kecuali Termasuk Gibran. Kenapa kecuali Gibran? Karena pertama, bapaknya seorang presiden dan pamannya hakim MK. Itu terjadi tuh. Oke, kita pilih satu-satu ya. Pernyataan awal. Tuh, kita pilih satu-satu dulu. Ya. Kan nggak boleh karena Gibran. Ya. Artinya sebagai warga negara Indonesia, Gibran tidak boleh menggunakan putusan MK. Secara akses politik. Tunggu. Sebagai warga negara Indonesia, dia tidak boleh. Secara kacamata untuk melihat warga negara itu kan ada elit-elit warga negara, Bang. Nah, malah gini, saya kutip di... Kalau abang yang pakai atau saya yang pakai, itu nggak akan menciptakan satu kisru dan tidak akan menciptakan satu hal. Saya pelan-pelan. Artinya kan Gibran nggak boleh nih. Sedangkan di konstitusi kita setiap warga negara. Artinya Gibran dikebiri haknya sebagai warga negara kalau dia tidak boleh. Kalau tafsir undang-undang itu seperti itu, maka kita Prabowo hari ini pun Prabowo hari ini pun dia adalah warga negara. Kalau kita merujuk pada undang-undang dasar itu, nah, setiap warga negara itu berhak dipilih dan memilih. Ya, dalam ada di konstitusi mengatakan itu, nggak ada. Ada, Bang. Nggak ada. Setiap warga negara punya hak untuk dipilih. Itu di Undang-Undang HAM. Itu memiliki hak untuk memiliki hak untuk ada di pemerintahan, gitu. Ada di pemerintahan itu ada. Tapi oke, kita nggak masalahin itu. Artinya, Mas Rauf, kalau Gibran dilarang untuk ikut, artinya dia melanggar konstitusi ya? Apa artinya yang melarang itu melanggar konstitusi dong? Secara konstitusi? Ya. Saya nggak bilang dia melanggar konstitusi. Yang melarang Gibran untuk maju. Tapi secara kacamata politiknya di situ ada abuse of power, penggunaan kekuasaan. Nanti kita akan diskusi dengan penggunaan kekuasaan. Kita bicara masih di situ. Lu lama-lama kayak Rocky Gerung. Ya, kalau bingung menjawab dia kemana-mana tuh. Nggak kemana-mana, nggak kayak gitu. Makanya saya cuma menanya. Maksudnya Anda harus jawab gini. Kalau Mas Gibran, Anda bilang tidak boleh. Nah, di sini dulu nih. Petakan dulu nih. Sebelum itu, Bang. Sebelum itu. Nah, jawaban Anda. Saya kan tadi kemarin diundang sebagai Ketua DPC Jakarta Selatan game ini. Nah, artinya secara kapasitas individual, ketika ditanya sebagai seorang warga negara yang individu Tony tanpa melibatkan kajian dan bacaan serta aliansi. Minta Anda sebagai Ketua DPC sekarang. Nah, bicara sebagai Ketua DPC. Nah, beberapa kali koalisi masyarakat sipil selalu menuntut untuk putusan itu dibatalkan. Kenapa? Karena dinilai itu secara kewenangan yang dimainkan di luar daripada prosedur hukum murni nih. Nah, yang abang bilang tadi dari masuknya JR sampai putusan sampai pencalonan, di luar daripada itu ada yang namanya permainan yang kalau bahasanya... Anda orang hukum tapi Anda ngomong tanpa ada data loh, bahaya loh. Saya bukan orang hukum, Bang. Ya, tapi FISIP itu kan bagian dari kita membicarakan tata negara, Bos. Tapi tidak terlalu dalam. Tetap, artinya kita orang tanpa harus kuliah pun tahu bahwa menyampaikan sesuatu itu harus punya data. Anda nggak punya data loh, tadi. Orkestrasinya masyarakat sipil itu sopo? Masyarakat sipil itu siapa? Ada kawan-kawan akademisi, terus apa yang mereka lakukan? Mereka mengkaji dan mewawancarai dari proses jalannya. Kita bicara hukum. Ketika mereka mengkaji, mereka ajukan nggak secara hukum agar supaya dibatalkan? Nggak. Coba kemarin. Nggak. Coba, jangan gini. Kita ngomong sesuai data. Masyarakat sipil itu menggugat nggak secara hukum? Kalau nggak salah digugat, Bang.
Terus hasilnya apa? Nggak diterima. Ya udah, artinya secara hukum pandangan masyarakat sipil itu tidak diterima. Nah kalau nggak diterima berarti harus dipaksa, harus diterima gitu pandangan masyarakat sipil. Jadi Anda memaksakan kehendak agar supaya pendapat kalian itu, masyarakat sipil itu wajib dijalankan, begitu? Enggak, kami sih selalu menuntut untuk itu. Tapi kita juga perlu meminta penjelasan kenapa tidak bisa. Dan itulah ruang dialog itulah yang tidak pernah ada. Ya kalian salahkan yudikatifnya dong. Gitu. Makanya kan diproses kemarin kan di sidang MK kan Bang? Iya, nah di sidang MK kan sudah jelas bahwa MK menyatakan tidak ada pelanggaran terhadap itu. Tapi kalian memaksakan ada pelanggaran. Hukum sudah mengatakan tidak, MK sudah mengatakan tidak. Kalian memaksa untuk tetap melanggar. Nah, apalagi Anda sudah menyampaikan bahwa ini permainan dan segala macam. Nah, jadi balik lagi pertanyaannya adalah Gibran kan ini omongan Bro Rauf nih ya. Atau omongan ketua DPC bahwa Gibran tidak boleh untuk ngikut putusan MK. Iya, kalau secara etisnya. Oke, nanti saya akan ngomong itu. Secara hukum boleh. Ya. Secara hukum boleh. Karena tadi kan Abang udah jelasin juga. Ya. Oke, stop di situ. Ya. Sekarang kita secara etis. Ya. Secara etis dan secara moral, tidak bermoral. Berarti yang setuju dengan putusan hukum tidak bermoral. Yang bermoral hanya ketua GMNI. Enggak kayak gitu juga. Oke, lu nanti kalau gua itu nggak jawab nanti. Udah, next. Kita next ke ini bahasa Anda mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan kita dipaksa untuk menjadi satu bangsa dan negara karena kita hanya ingin merdeka kawan-kawan. Tapi karena ada satu kesamaan nasib bahwa dari Sabang sampai Merauke terjadi penindasan yang dijalankan oleh imperialisme koloniasi Belanda. Ya kan? Terus Anda memasukkan bahwa Anda mencontohkan gerakan buruh, organisasi buruh ya, di mana organisasi itu terjadi pecah belah, terjadi perbedaan. Saya mau tanya apa maksud dari pernyataan itu? Yang dimaksud dari pernyataan itu adalah proses politik pecah belah dan coba untuk menggugurkan persatuan-persatuan dari gerakan-gerakan civil society. Nah, beberapa pengalaman yang saya temukan itu terjadi orkestrasi yang dijalankan oleh elit-elit kekuasaan mempengaruhi berbagai kader dan anggota di tiap-tiap organisasi agar tidak tidak mengikuti keputusan dan kerangka bersama, sehingga terjadilah pembelahan itu sebagai upaya agar ketika terjadi gerakan demonstran masa itu tidak banyak. Nah, dan terjadi pembelahan dan pengkotak-kotakan bahwa si A itu berbeda dan si B itu berbeda padahal visinya sama. Nah, dan ya pengalaman tersendiri aja Bang. Game ini kan dua sekarang terjadi pembelahan. Sama-sama dua-duanya slogannya tetap persatuan, bangun persatuan, tapi terjadi pembelahan dan mereka memiliki aktor-aktor di balik itu yang kalau Abang tanya secara hukum itu tidak akan mungkin saya mampu buktikan. Oke, saya ngikutin pola Anda deh. Karena saya lupakan hukum. Ayo kita main di wilayah lu. Karena itu saya tidak mempunyai akses untuk mengambil data-data itu. Ya, paham. Saya nggak akan bicara data, saya nggak akan bicara hukum. Saya mau ngikutin alurnya, Bro. Nah, tapi ada memang beberapa faktor empiris sehingga kita punya kesimpulan. Sekalipun itu kesimpulannya bukan absolut, kita nggak pernah merasa diri kita itu benar sepenuhnya. Tapi kita punya argumentasi, kalaupun salah, tolong ditunjukkan dan dibantah. Nah, asal jangan dipenjara, maksudnya kalau salah ya dibebaskan secara argumen. Nah, kalau dari tadi Abang berdebat saya biasa aja. Nah, kalau saya salah ya saya terima saya salah. Tapi kalau benar dukung. Nah, itu yang saya maksud. Nah, game ini sampai hari ini pecah dan ada orang-orang di belakang ada elit-elit partai yang terlibat di dalam. Pokoknya dari bahasan itu adalah organisasi buruh pecah-pecah itu karena yang mecahin itu adalah pemerintah, gitu. Elit-elitnya. Ya, pemerintah apa elit-elitnya nih? Pemerintah dan elit-elitnya. Oke. Artinya Anda menuduh ada organisasi buruh ini buatan pemerintah. Ada. Berarti GMNI mana? GMNI terpecah berapa? Terpecah dua. Jadi yang orang pemerintah GMNI Anda atau GMNI sebelah? Ternyata sama aja dua-duanya. Makanya GMNI Jakarta Selatan sekarang nomblok. Memihak dua-duanya. Berarti itu ternyata sama aja. Ayo kita sama aja apa nih? Sama-sama ada orang di dalamnya. Bingung kita. Berarti Anda orang pemerintah dong ya? Enggak, karena bukan karena saya satu ada orang pemerintahnya, Kita ya ada juga.
daripada kita ngikut yang ini sama-sama katanya yang ini benar yang penting kita ikuti rakyat aja. Nah tunggu, Anda kan kalian bukan wakil rakyat, jangan ikutin rakyat. Ya, saya lagi ngomongin ini. Ya. Fokus. Ya. Lu malah kayak Rocky Gerung lu. Ya. Kalau udah mepet dia kabur kemana-mana tuh. Artinya Anda mengatakan bahwa organisasi buruh ini dipecah belah sampai banyak. Ada federasi A, B, C, ada konfederasi. Ya kan konfederasi, federasi, baru serikat pekerja. Itu konfederasi ada banyak. Ya. Federasi ada banyak. Padahal sama-sama ngurus buruh. Ya, tuntutan sama. Tuntutan sama. Berarti kan ada yang orang organisasi buruh, bahasanya apa itu ya? Wayang dari pemerintah. Nah, GMNI adalah ada pecah dua nih. Ya. Yang satu wayang pemerintah, yang satu sama juga. Makanya kita Jadi lu itu apa? Kalau kita itu untuk sementara ini masih nomblok bang, karena kedua-duanya secara omongan di belakang meja itu akan terjadi persatuan nanti. Tapi nanti dulu tunggu situasi krisis stabil dulu katanya. Apa yang krisis? Kantong-kantongnya mungkin bang. Atau jadi Anda ini DPC Jakarta Selatan ini adalah DPC yang mandiri yang nggak mau dengar DPP. Ya, untuk hari ini karena masih pecah kan. Nah, DPP-nya pecah. Enggak maksudnya. Iya, DPP-nya yang pecah. Kan ada dulu kan ada PDI, ada PDI Perjuangan. Itu kan dua hal yang berbeda. Ya. Kalau ini GMNI satu. Masih satu, cuma pecah. Ya, pimpinan atasnya pecah sehingga pengaruh lah sampai di bawah tuh. Nah, apa yang jadi fokus kawan-kawan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia sekarang? Fokus mikirin perpecahan. Bukan lagi fokus untuk kebijakan ini harus diadvokasi, warga di sana terjadi penggusuran harus diadvokasi. Kan sibuk bang, ini nih rebutan klaim yang benar ini, mana yang paling benar di antara keduanya. Jadi ini kalian tuh kayak kalangan induknya gitu ya, anak ayam kalangan induknya gitu. Iya, semenjak PNI melebur menjadi fusi menjadi PDIP. Hah? Apa yang GMNI masuk PDIP? Enggak, semenjak itu. Dulu kan orang masih mengira PNI itu jangan-jangan orang PDIP ya? Dari mana ya? Apa kalau bunyi nggak apa-apa. Itu bukan hal yang ini. Saya lebih suka dibilang orang Gerindra sih bang. Kalau dibilang orang Gerindra lebih suka. Bilang orang Gerindra lebih suka tapi tuduh Pak Prabowo. Gimana sih lo? Kan rasa sayang itu kan tidak selalu memuji. Ya. Nah. Rasa sayang nggak selalu memuji ya. Tapi Anda menuduh Pak Prabowo terus Pak Luhut ya. Menduga. Enggak, ini saya baca ini, saya cari nih. Iya. Dulu. Terkadang apa yang kita orasikan itu kita kadang lupa juga bang. Jadi gua tangkap menduga aja ya. Oke, ya. Jadi Anda menduga Pak Prabowo, Pak Luhut sama Pak Jokowi itu yang menebang pohon di Papua dan Sumatera. Kenapa bisa menduga begitu, Bos? Karena kita pernah baca beberapa media sih bang waktu kajian itu yang menuduh juga mereka terlibat di dalam proses perusahaan pohon alam untuk dijadiin bahan dasar bahan baku pembuatan perusahaan kertas. Itu kan sebenarnya kajian lama itu bang, kajian 2023 itu kajian itu. Tapi kan itu baru kajian kan. Nah. Tapi Anda sudah dengan semangatnya mengatakan Anda tadi. Nah, kalau kajian kita kan dasarnya itu nggak mungkin kita langsung menuduh. Tapi kadang-kadang kita lagi ngomong ini kadang-kadang lupa. Ya, untuk menduga itu ya vibes-nya. Nah, jadi apa namanya? Itu sih dugaan saya sih ya mereka terlibat. Kalau terkait itu. Nah, tinggal bagaimana mereka bisa mengklarifikasikan. Kalau mereka minta bukti saya bukan negara yang punya perangkat untuk mengumpulkan semua hal. Ya. Jadi pertanyaan terakhir untuk segmen ini ya. Jangan kapok sini. Aman. Kan kita diskusi bang. Iya. Nah. Jadi kalau Anda sampai menyuarakan hal itu dan itu secara terbuka kan. Ya. Aksi selalu terbuka. Aksi Kamisan itu gitu kan. Terus Anda membicarakan terkait 98 dan segala macam gitu. Ya. Kan saya nggak mungkin nanya kan. Ya. Memang Anda 98 ada kan nggak mungkin begitu. Abang justru lebih paham. Nggak mungkin saya tanyakan begitu. Itu sesuatu yang nggak ini. Tapi saya melihat bahwa ketika Anda mengatakan lawan penindasan, hapuskan kemiskinan, karena hari ini penguasa itulah yang mengendalikan. Ya. Bisa dijelaskan itu apa sih? Maksudnya itu bang, ruang-ruang kita untuk menuntut tadi, untuk berteriak lawan penindasan, untuk merubah aturan tadi yang abang bilang, jangan ke presiden tapi ke DPR. Kalau mau rubah undang-undang biar presiden jalanin undang-undang itu. Ruang-ruang itu sudah tidak ada lagi bang. Nah kenapa? Karena semuanya satu kong kaling kong semua nih. Satu ada keterkaitan satu dengan yang lainnya secara politik ya, secara bisnis ya. Sehingga
kita ingin ke SDM untuk meminta pencabutan IUP segala macam karena itu meminggirkan masyarakat adat, gak bisa. Karena orang yang punya bisnis tambang punya hubungan dengan orang yang ada di SDM. Orang yang ada di pemerintahan maksudnya. Orang yang ada di pemerintahan. Nah, itulah yang jadi sulit tuh, Bang. Jadi syaratnya kan pemerintah itu nggak boleh jadi pengusaha ya? Boleh, saya nggak bilang nggak boleh, tapi berusahalah ya dengan memperhatikan lingkungan, memperhatikan masyarakat di sekitarnya. Bukankah sudah ada undang-undangnya? Ada undang-undangnya, tapi kan ya kita lihat di Halmahera itu suku Onggama Nyawa itu terpinggirkan. Yang mereka itu hidup di dalam hutan itu hari demi hari, lahan hutan itu semakin dalam, akhirnya mereka terpinggir. Sumber-sumber penghidupan mereka, hewan-hewan yang ada semakin tipis. Nah, lalu apa yang terjadi? Kalau terus berlanjut, bukan hanya hutannya yang hilang, mereka pun akan hilang. Nah, kan itu. Bro, satu lagi deh ya. Ini pertanyaan asik-asik aja. Ya. Udah ditawarkan nggak oleh partai untuk Bro Rauf jadi pengurus partai politik? Sudah ada? Sejauh ini sih belum sih, Bang. Kalau ada? Kayaknya susah untuk masuk ke situ. Orang nawarin loh, misalnya nih ya, kan Anda kan suka dengan Gerindra gitu, tiba-tiba Pak Prabowo bilang, itu si Rauf itu bandel banget. Suruh jadi pengurus partai, mau nggak? Kalau saya punya setidak-tidaknya 30% hak veto untuk perumusan program, saya mau. Sedap. Jadi itu yang nanti akan diomongin kalau ditawarin ya? Ya. Oke, siap. Kita mau jalanin program ini nih, tapi berikan saya hak veto 30% di dalam forum itu. Sip. Gitu. Karena tidak mungkin saya bertarung, saya tadi duit nggak ada, ini nggak ada. Bang, kita ngopi dulu. Nggak mungkin abang yang bayar, saya yang tawarin. Apa-apa nah, kok saya ini nih, saya punya konsep ini, bla 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 bla. Ayo kita menangkan di dalam pleno nanti. Nah, artinya nggak mungkin. Itu minta, kalaupun ini partai-partai nih, ya. Bang Rauf ini minta dia punya suara ya paling tidak 30% untuk menjalankan programnya gitu kan. Sebelum kita akhiri, silakan Bro sampaikan apapun pendapat Bro terkait atau mau kritisi apapun silakan. Karena di sini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan lagi aspirasi saya. Harapannya sih, Bang, sebenarnya yang paling terdekat ini tentang wacana RUU Sidiknas. Oke. Karena saya juga masih ada di organisasi kemahasiswaan dan banyak kawan-kawan yang di anggota saya ketika dia bayar kuliah dan ketika momen UTS karena tidak mampu bayar UTS. Karena dia tadi udah mengikuti UAS tapi tidak mampu mengikuti UTS, akhirnya nggak jadi, nggak dianggap menjalankan. Harapannya itu bisa diadvokasi oleh Kementerian Pendidikan, juga kepada DPR, coba sebarluaskan draft Undang-Undang Sidiknas yang baru. Nah, sampai sekarang kan belum ada, tapi wacananya udah ada. Nah, harapannya ketika tanggal 2 nanti kita datang ke DPR di Hari Pendidikan Nasional, itu draftnya ada dan kita ikut disertakan di dalam perumusan undang-undang tersebut. Agar kita yang nantinya sebagai warga negara, kata abang tadi, karena kita negara hukum, wajib menjalankan undang-undang, itu bisa. Karena kita ikut terlibat dalam perumusan, maka kita punya tanggung jawab lebih besar menjalankan undang-undang tersebut. Itu harapannya. Ada lagi? Bebas ya, terakhir sih, ya maksudnya jangan suruh monyet untuk berenang lah. Atau jangan suruh ikan untuk memanjat. Coba taruh orang di mana tempatnya. Ya. Nah, itu mungkin pesan untuk negara ini. Siap. Sekian dan terima kasih dari saya. DPR mudah-mudahan RUU Sidiknas ya. Saya yakin teman-teman bapak-bapak DPR, ibu DPR menonton ini untuk bisa menerima Bang Rauf dan kawan-kawan dalam menyampaikan aspirasi tanggal 2 Mei 2026. Bro, thank you ya. Makasih ya. Makasih, Bang. Terima kasih juga atas saran serta penyadaran tadi. Siap.